warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ustazah kelas 6. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga tematik pada minggu ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan kita dapat memahami pembelajaran dengan baik. Teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang peran Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Oke, teman-teman, sebelum Ustazah menjelaskan peran Indonesia di bidang ekonomi dan ASEAN, Ustazah akan meminta antum untuk membaca sebuah teks yang Ustazah share di video ini. Silakan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum teman-teman membaca teks yang Ustazah bagikan nanti, terlebih dahulu kita akan memahami apa sih itu bedanya peran dan posisi. Oke teman-teman, nah kita harus memahami apa yang dimaksud dengan posisi dan apa yang dimaksud dengan peran. Nah, Ustazah contohkan ya, kalau di sekolah posisi teman-teman adalah sebagai siswa dan posisi Ustazah adalah sebagai guru. Nah, peran teman-teman yang berposisi sebagai siswa tersebut adalah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan semangat. Sedangkan peran Ustazah sebagai guru adalah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik akhlak dan karakter teman-teman sehingga menjadi akhlak dan karakter yang baik, serta memberikan keteladanan kepada teman-teman. Nah, itulah bedanya peran dan posisi teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada teks mengenai peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN. Oke teman-teman, selamat membaca.
Oke, selanjutnya silahkan teman-teman jawab pertanyaan berikut di buku latihan masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang antum ketahui tentang MEA? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam menjalankan MEA? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan oleh pelaku usaha dan tenaga kerja untuk menghadapi MEA? Dan pertanyaan yang keempat, sebagai pelajar, apa yang harus dilakukan agar nanti mampu ikut berpartisipasi di MEA? Nah, teman-teman, sekarang Ustazah akan menjelaskan peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Yang pertama, Indonesia berperan sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama antar negara seperti AFTA dan APEC. Dan yang kedua adalah Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu lumbung padi ASEAN. Nah, lumbung padi maksudnya adalah salah satu penghasil padi di ASEAN. Dan yang kelima, Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal MEA, seperti yang antum baca sebelumnya. Dan yang keenam, Indonesia berperan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 World Economic Forum on ASEAN. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran SBDP. Sekarang coba teman perhatikan gambar yang Ustazah share berikut ini. Gambar berikut adalah salah satu contoh dari brosur. Brosur termasuk pada jenis reklame. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai reklame. Pengertian reklame, jenis-jenis reklame, dan bagaimana cara membuat sebuah reklame. Oke, untuk yang pertama kita masuk kepada pengertian reklame. Reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame ini memiliki beberapa tujuan teman-teman. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan produk. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk. Dan yang kelima, membangun kesan baik terhadap sebuah produk. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis reklame. Yang pertama, iklan. Yang kedua, spanduk. Dan yang ketiga, brosur. Yang keempat, poster. Kelima, baliho, banner, buklet, plakat, dan lain-lain. Teman-teman, dalam membuat reklame harus menarik. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pilihan kata jelas dan mudah dimengerti, tidak panjang-panjang dan berbelit-belit. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan menarik. Dan yang ketiga, memuat informasi yang benar. Tidak boleh kita memuat informasi yang bohong ya teman-teman. Dan yang keempat, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Itu berupa beberapa gambar. Dan yang kelima, tata letak gambar dan tulisan yang baik. Oke teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan jangan lupa mengerjakan Google Form, IPS, dan SBDP. Dan khusus untuk bahasa Indonesia, hari ini kita hanya mengerjakan Google Form saja. Oke, dan kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.